Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya di Mimbar Intelek. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau Mimbar Intelek. Nah, kita masih membahas Permendikti Saintek yang terbaru ya, yaitu nomor 52 tahun 2025, di mana kita membedah Permendikti Saintek terbaru ini. Ini merupakan rangkuman detail aturan profesi, karir, dan penghasilan dosen. Eh, Informasi ini, gambar ini lebih saya mendapatkannya dari Instagramnya Prof. Sunu Wibirama ya. Jadi terima kasih Prof. Sunu Wibirama sudah mendesain uh, PPT Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2020 ini jauh lebih menarik ya, sehingga mudah untuk dipahami. Jadi saya mencoba untuk membawakannya, mudah-mudahan bisa saya bawakan dengan baik. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen bisa menambahkan nanti di pembahasan saya di presentasi saya kali ini. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting penulisan di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dosen, ini jauh lebih menarik ya untuk kita bahas karena sudah didesain lebih komprehensif dan mudah untuk dipahami kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan baik di dalam video kali ini. Nah, jadi ada 3 pilar utama di dalam karir dosen berdasarkan dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025, yaitu berkaitan dengan fondasi ya awal, yaitu profesi dosen, yaitu mencangkup tentang status dosen tentunya, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kemudian ada karir dosen yang disinyalir akan ada loncat jabatan ya, sehingga kita harus menunggu juknis kejelasannya terkait dengan skema loncat jabatan yang sebelumnya tidak dibahas di dalam Kemendikti Saintek nomor 63 tahun 2025. Kemudian ini mencangkup pengolahan kinerja dan jenjang jabatan serta syarat promosinya ya. Kemudian penghasilan dosen yang mencangkup komponen gaji, tunjangan, dan penyetaraan, di mana sebelumnya sudah saya membahas juga terkait dengan khusus penghasilan dosen karena banyak dosen-dosen di PTS ya, dosen non PNS itu mempertanyakan terkait dengan penghasilannya, termasuk dosen-dosen non PNS yang ada di PTN. Nah, mengapa aturan ini sebenarnya diperbaharui? Jadi konteks utamanya seperti kita ketahui bahwa sebelumnya di zamannya apa mm, Menteri Pendidikan sebelumnya yaitu Nadiem Makarim itu telah mengeluarkan ya Permendikti Saintek nomor 44 tahun 2024. Jadi diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2024 itu sebenarnya menggantikan ya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini, yang dinilai itu katanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Jadi waktu sebelum Menteri Pendidikan Prof. Brian itu juga sebenarnya sudah menyatakan ya bahwa Permendikti Saintek itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum. Jadi waktu itu kan seperti kita ketahui bahwa Permendikbudristek nomor 44 itu kan terbit di Desember juga ya, menjelang masa berakhirnya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, tujuan regulasinya itu sebenarnya untuk meningkatkan tata kelola profesi dan karir dosen yang lebih baik, efektif, dan efisien. Kemudian memberikan kepastian hukum terhadap pemberian penghasilan bagi dosen. Nah, cuman sepertinya kalau kita berbicara tentang kepastian hukum untuk pemberian penghasilan bagi dosen ini, khusus untuk yang dosen-dosen swasta di PTS itu kan kebanyakan memang tidak memenuhi kriteria seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, apalagi memang undang-undang tersebut itu sudah berubah ya. Jadi waktu itu Permendikbudristek nomor 44 ini itu eh, hampir bersamaan setelah itu terbit nomor 500 ya, Permendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ya. Itu yang berkaitan dengan indeks kinerja dosen ya, atau IKD, yang dimana di situ ada indeks kinerja standar yang ditetapkan oleh Pak Menteri, di mana universitas bisa sebenarnya mengikuti indeks kinerja tersebut. Nah, banyak juga yang bertanya bahwa apakah kemudian Permendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu
masih berlaku karena waktu itu diterbitkannya tidak jauh setelah Permendikbudristek nomor 44 ini tahun 2024 itu terbit. Nah, apakah ada kemungkinan aturan yang sama seperti yang nomor 500 tahun 2024 itu? Nah, kita lihat nanti ya ke depannya. Nah, pertama dulu untuk fondasi profesi ya, dalam hal ini berbicara tentang status dan jenjang jabatan akademik. Jadi kalau berdasarkan pada pasal 2, di situ disebutkan bahwa ada dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk statusnya ya. Jadi beban kerjanya itu sebenarnya kalau untuk yang tetap jelas ya harus memenuhi minimal standar 12 SKS, sedangkan yang dosen tidak tetap tentunya tidak harus memenuhi standar 12 SKS tersebut ya. Namanya juga tidak tetap ya gitu. Sedangkan untuk jenjang jabatan akademiknya ya tentu seperti yang biasanya ya Bapak Ibu dosen ya, ada asisten ahli, lektor, lektor kepala maupun profesor. Nah, catatan pentingnya itu adalah kita harus menyoroti ya hubungan pembinaan antara jenjang, contohnya misalnya asisten ahli dan lektor itu dibina oleh lektor kepala ataupun profesor. Nah, kemudian lektor kepala itu dibina oleh profesor sendiri gitu. Jadi ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 gitu. Nah, sayangnya banyak yang merasa bahwa profesor-profesor sekarang itu jarang membina dosen-dosen di bawah jabatan akademiknya seperti misalnya asisten ahli, lektor ataupun lektor kepala. Nah, saya juga tidak tahu apa yang dimaksud tidak dibina itu seperti apa. Nah, karena beda beda kampus, beda ini ya, beda aturan ataupun beda orangnya seperti itu gitu ya. Nah, kebetulan kalau di kampus saya sih fine-fine aja ya, justru profesor-profesornya itu justru mensupport ini ya, mensupport dosen-dosen mudanya. Nah, itu jadi saya nggak tahu kalau yang di kampus-kampus yang lain seperti apa. Nah, untuk struktur karir ini tentunya kita harus menapaki jenjang akademik ya. Jadi pembinaan karir oleh perguruan tinggi itu diberikan otoritas ke perguruan tingginya masing-masing ya. Jadi perguruan tinggi itu wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir melalui pengolahan kinerja, rencana pengembangan karir, penugasan maupun promosi. Jadi ini mirip sebenarnya dengan Permendikbudristek nomor 500 tahun 2024 ya, di mana kampus diberikan otoritas ya untuk mengatur dosen-dosennya dalam melaksanakan pembinaan maupun pengembangan karir seperti itu. Jadi ada juga prinsip promosi dosen ya. Jadi ini merupakan kenaikan satu jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi. Nah, yang di-highlight itu adalah dosen dengan pencapaian yang luar biasa itu dapat diangkat ke jenjang jabatan 2 tingkat lebih tinggi seperti itu. Nah, ini yang tentunya kita tunggu ya juknisnya dalam beberapa hari ke depan atau dalam 1 bulan ke depan, mungkin jangan terlalu lama-lama lah seperti itu, sehingga ketika nanti ada dosen-dosennya yang akan naik jabatan di tahun 2026, kemudian mungkin dia merasa bahwa masuk dalam kategori sebagai dosen yang pencapaian luar biasa, itu bisa sangat menguntungkan. Nah, tetapi di dalam aturan itu sudah juga dijelaskan bahwa bagi dosen-dosen yang pengajuan jabatan akademiknya dilakukan pada tahun 2025 sebelum Permendikti-Saintek nomor 52 ini terbit, maka tetap diberlakukan sesuai dengan aturan yang sebelumnya seperti itu. Jadi tidak boleh mengikuti aturan yang terbaru Permendikbudristek nomor 52 ini, seperti itu. Nah, ini peta jalan promosi syarat kunci kenaikan jabatan akademik, di mana ini sebelumnya juga sudah saya bahas ya, tetapi ini jauh lebih lebih komprehensif sehingga mudah untuk kita pahami. Kalau kita lihat Bapak Ibu dosen ya, di sini memang tidak ada asisten ahli karena asisten ahli itu ya ketika dosen sudah baru pertama kali berkarir itu pasti akan mudah mencapai ke jenjang jabatan akademik asisten ahli ya kalau untuk kualifikasi pendidikan master. Tetapi kalau yang doktor kan dia langsung ke lektor ya. Jadi untuk proporsi angka kredit penelitian sebenarnya ini juga dibahas di POPAK 2019 ya. Jadi angka kredit penelitian itu 35% ya untuk yang lektor, lektor kepala itu 40% dan profesor itu 45%. Artinya kalau kita mau menuju ke lektor, lektor kepala, profesor. Nah, apa yang dimaksud dalam proporsi angka kredit penelitian itu bukan kita membuat penelitian kemudian laporan penelitian Bapak Ibu dosen. Tetapi luaran dalam hal ini adalah publikasi ya, baik itu nasional, internasional, buku referensi ataupun buku monograf seperti itu. Ataupun conference ya, seminar nasional atau internasional conference. Kemudian khusus untuk publikasi, nah ini yang meningkat ya.
Di sini memang tidak dijelaskan secara rinci, secara detail di dalam aturan khusus untuk yang lektor maupun yang lektor kepala bahwa minimal satu publikasi karya ya, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa karya yang dimaksud. Kalau kita mengacu kepada Permendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 itu menyebutkan bahwa untuk khusus yang lektor kepala dengan kualifikasi pendidikan master itu untuk naik ke jabatan ke lektor kepala ya, mau menaik jabatan ke lektor kepala itu tidak harus ke jurnal internasional, tapi jurnal yang Sinta 1 atau Sinta 2. Kemudian untuk yang ke guru besar itu cukup satu publikasi ke jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama tentunya Bapak Ibu dosen ya, tidak diperkenakan sebagai penulis co-authors ataupun corresponding. Nah, di sini itu tidak dijelaskan, tetapi saya yakin kalau untuk yang profesor tidak akan berubah, artinya tetap pada jurnal internasional bereputasi. Nah, sayangnya sekarang diminta menjadi 2. Nah, saya yakin bahwa ketika nanti di dalam Juknis untuk dosen-dosen yang dengan prestasi yang luar biasa yang ingin loncat jabatan mungkin ke profesor, pasti yang akan diminta itu lebih dari 2 ya, bisa 2 kali lipat dari 2, dalam hal ini bisa 4 ya gitu ya. Dengan reputasi yang sudah terjamin gitu ya. Kemudian track recordnya di Google Scholar juga konsisten gitu. Jadi yang perlu kita yang saya tebak ya, pasti rekam jejak ini penting. Itu yang saya tebak seperti itu. Itu yang saya yakini gitu ya. Nah, kalau misalnya kenapa demikian? Karena banyak dosen-dosen yang dengan rekam jejak yang tidak jelas di Google Scholar, tapi bisa-bisa kemudian bisa menjadi guru besar gitu. Itu yang kemudian mungkin menjadi pertimbangan tersendiri buat kementerian bahwa kedepannya untuk menjadi profesor itu rekam jejak publikasi itu harus jelas, seperti itu. Nah, ini jadi khusus untuk yang lektor dan lektor kepala itu seperti yang sudah saya bilang tidak dijelaskan secara spesifik publikasinya itu seperti apa. Kemudian sertifikat pendidik itu tidak wajib ya untuk baik yang lektor maupun lektor kepala, tapi yang wajib itu adalah guru besar. Nah, kemudian uji kompetensi semuanya harus lulus. Kemudian untuk yang lain ini sama ya. Nah, untuk yang jabatan akademik jadi asisten ahli dan lektor itu penilaian uji kompetensinya itu adalah pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti, tapi ini kalau tidak salah itu harus yang berstatus universitas unggul ya, termasuk untuk yang mengadakan tes sertifikasi dosen. Untuk yang lain itu untuk lektor kepala yaitu adalah pimpinan PTNBH ya, atau dirjen maupun menteri atau pimpinan PTNBH. Sedangkan profesor ya semuanya di pusat ya, dalam hal ini adalah di kementerian ya gitu. Jadi untuk yang profesor itu kita belum seperti yang di universitas-universitas luar negeri, di mana kalau universitas luar negeri itu semuanya ditentukan oleh universitasnya gitu, yang layak untuk menjadi profesor tapi dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian ya, kementeriannya standar minimum seperti itu. Jadi kalau saya lihat waktu itu ketika saya masih sekolah itu untuk menjadi profesor di luar negeri itu jauh lebih berat kan dibandingkan kalau misalnya di Indonesia semacam itu. Nah, ini hasil kinerja dari struktur. Jadi struktur penghasilan dosen ya, terkait dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat, ada juga penghasilan lain dan juga total penghasilan. Nah, kalau kita lihat di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 itu memang tidak dijelaskan secara spesifik untuk yang dosen non-PNS ya, baik itu yang dipekerjakan di kampus swasta maupun di kampus PTN seperti itu. Tetapi itu mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya tidak membahas yang PNS ya, kalau PNS kira-kira sudah jelas. Nah, artinya kalau disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka semua universitas swasta maupun PTN yang membayar karyawannya di bawah UMR, maka semestinya harus dikenakan Undang-Undang Ketenagakerjaan semesti itu. Nah, cuman kadang PTS itu memiliki kebijakan tersendiri semacam itu. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan juga PTS ya sebenarnya, karena seperti itu. Jadi ya itu kita kembalikan lagi ke diri pribadi masing-masing lah semacam itu. Ya, tapi kalau sebenarnya pemerintah itu mau mensejahterakan dosen-dosennya ya, seperti halnya di universitas luar negeri itu. Universitas luar negeri itu tidak memandang dosennya itu
PNS, non-PNS. Semua dosen itu statusnya sama, dosen nasional gitu. Dan mendapatkan hak yang sama seperti dosen-dosen yang di PTN. Jadi antara dosen-dosen di PTN sama di PTS itu semua haknya sama, kemudian hampir sama sekali tidak ada perbedaan kualitas ya, karena semuanya yang boleh menjadi dosen harus S3 dulu ya, bahkan harus postdoc. Kemudian profesornya juga kualitasnya sama juga. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Jadi kalau perpindahan dosen antara dosen swasta ke negeri, negeri ke swasta itu kebetulan kalau di tempat saya kuliah dulu itu sudah terbiasa gitu. Jadi hampir tiap semester waktu itu kalau saya ya, pasti kita akan ketemu dosen-dosen baru. Gitu, itu pindahan dari negeri lah, yang swasta jadi pindah ke negeri, negeri pindah ke swasta, ataupun sebaliknya, negeri ke negeri. Itu sudah suatu hal yang biasa. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita masih butuh surat lolos butuh ya, mungkin semacam itu, kemudian akan menjadi bahan perbincangan dosen-dosen di kampusnya, macam-macam lah seperti itu. Nah, ini untuk memahami ragam tunjangan syarat dan besaran. Jadi tunjangan profesi itu saya kira jelas Bapak Ibu Guru seperti yang kita dapatkan sejauh ini ya, tentang TPP yang kita isi di dalam BKD masing-masing. Kemudian ada tunjangan profesor. Tunjangan profesor itu 2 kali gaji pokok ya. 2 kali gaji pokok yang didapatkan, tapi kalau menurut saya ini harus sudah dinaikkan karena ini aturan yang sudah tahun 2009 atau 2010. Jadi sudah cukup lama Bapak Ibu dosen ya. Kalau nggak salah nomor 44 apa 41 itu yang untuk profesi profesor ini ya. Itu 2 kali gaji pokok itu. Jadi semestinya harus sudah dinaikkan lah karena sudah tidak sesuai dengan ini ya. Kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman ya, menurut saya itu harus sudah dinaikkan. Kemudian untuk tunjangan khusus itu 1 kali gaji ya. Jadi profesor itu kalau tidak salah 2 kali gaji pokok plus 1 kali kalau tunjangan khusus itu itu dikhususkan untuk daerah-daerah di daerah khusus ya, daerah 3T gitu. Nah, ini peringatan penting di pasal 61. Jadi tunjangan profesi dan kehormatan itu dapat diberikan sementara jika beban kerja atau indikator kinerja dosen itu tidak terpenuhi. Ini kan sudah ada sebenarnya di rubrik BKD ya. Jadi bukan hanya sebenarnya semua dosen yang sudah tersertifikasi dan sudah melaporkan BKD-nya di LKD BKD-nya itu kalau tidak memenuhi maka tidak akan diberikan ya tunjangan profesinya. Nah, untuk panduan penyetaraan tunjangan profesi dosen non-ASN, jadi ada asisten ahli ya, itu 3B, lektor mulai dari 3B ke 4D, kemudian lektor kepala mulai dari 4D sampai 4C ya, kemudian profesor itu mulai dari 4E, 4A sampai ke 4E, seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya yang belum saya pahami itu adalah untuk setara 4E itu wajib memenuhi syarat tambahan 200 angka kredit gitu loh. Itu yang belum saya pahami gitu. Pertanyaan saya karena begini. Kalau misalnya dosen itu berangkat dari lektor kepala gitulah, kemudian dia sudah memenuhi angka kumnya itu katakanlah lebih dari 1050, apakah dia harus memenuhi juga tambahan 200 angka kredit seperti itu? Untuk ketentuan penting lainnya yang perlu diketahui itu adalah beban kerja dosen, itu ada di pasal 24 ya. Saya kira ini sudah ada di BKD juga. Kemudian kode etik dosen, kalau di Permendikbudristek nomor 44 itu ada di halaman terakhir. Kalau di Permendikti-Saintek itu tidak dibahas ya. Tapi kita sebenarnya bisa mengacu ke Permendikbudristek Permendikbud nomor 44 tahun 2024. Kemudian yang terbaru itu adalah Profesor Emeritus ya, di mana Profesor Emeritus ini adalah profesor pensiun yang dapat diangkat kembali di PTS ya hingga usia 75 tahun untuk pengembangan ilmu. Gitu. Padahal untuk Undang-Undang Guru dan Dosen kan ada sekarang di MK ya untuk masalah juga pensiun profesor ini. Nah, masa transisi apa yang berlaku sekarang, jadi aturan dicabut pasal 67 ya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang dinyatakan tidak berlaku. Kemudian poin-poin penting peralihan pasal 66 ya, mulai dari usulan kenaikan jabatan akademik tahun 2025 tetap diproses dengan aturan yang lama ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kinerja dosen itu belum peraturan ini tetap diperhitungkan. Sama status dosen ASN di PTS dan profesor kehormatan yang sudah ada tetap diakui hingga masa tugasnya berakhir. Nah, ini 3 pilar yang karir yang ada di Permendikti Saintek ya, ada profesi, karir, dan penghasilan.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.